Dalam dunia penuh kerusuhan Teo Mas, di lagune ora ngono. lagu lu lah terus piye? Gini loh, gini loh. Wah, Lagu ini harusnya dinyanyikan gini. Dalam dunia penuh kerusuhan. wah, Gitu. ngantuk, ngantuk Wah. nek lagune kayak gitu ngantuk. Enaknya tetep kayak gini. Nah, ora iso. Ya. Ini kan bencana, kerusuhan. Maksud nyanyinya seneng-seneng. Nah, sebenarnya kalau bicara soal lagu itu kan sebenarnya netral. Netral kayak berbicara tentang bencana di dalam kehidupan itu kan juga bisa netral, artinya kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda kan seperti itu. Hari ini sudah baca kita belum? Belum. Nah, kita akan melihat ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang sebuah peristiwa, yaitu peristiwa bencana. Ya, kita buka Alkitab dulu ya. Ya, kita buka Alkitab. Karena hari ini belum baca Alkitab, ya kita baca Alkitab dulu. Sebentar, roto angel. Nah, kita hari ini baca Alkitabnya dari Kejadian 41. Kejadian 41 kita baca di ayat 53 sampai dengan 57. Dengarkan ya. Dulu oke. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat di dalam Amin. Oh ya, amin. Ya, amin, amin. Amin dulu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini, sebenarnya ini kan berbicara tentang yang namanya bencana. Bencananya apa? Di tanah Mesir itu terjadi bencana kelaparan. Tadinya 7 tahun itu mengalami kelimpahan. Dan kemudian 7 tahun lagi mengalami kelaparan. Nah, ini terjadi ketika Yusuf ada di Mesir. Nah, pada saat itu Raja Firaun itu bermimpi tentang sebuah mimpi. Bermimpi tentang sebuah mimpi, piye ngono ya. Ya, bermimpi. Nah, kebetulan yang diartikan oleh Yusuf bahwa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Nah, apa yang dialami oleh Yusuf ini yang bisa menjadi pesan buat kita? Kok bisa? Oh iya, bisa. Karena apa? Kalau kita melihat peristiwa yang Yusuf alami ketika dia kecil, kemudian agak gede, tahu peristiwanya gimana ceritanya? Masuk sumur. Masuk sumur, betul. Masuk sumur itu karena dijual. Tuh, kok karena dijual. Masuk sumur karena saudara-saudaranya. Kemudian, betul, karena gak seneng loh, kemudian Yusuf dijual. Nah, dijual ke saudagar dan dibawa ke Mesir. Nah, Yusuf mengalami penderitaan. Bahkan ketika dia harus berjumpa, dia harus kerja di rumahnya Potifar, dia digoda oleh istri Potifar. Wah, godanya tentu asik-asik gitu kan. Tapi ternyata kalau kita baca di dalam kisah Yusuf ini, Masuk penjara. Oh iya betul. Karena tidak mau digoda, akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Nah, kemudian barulah ada sebuah kisah tentang Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun ini. Nah, memang kalau kita lihat di bacaan kita ini, bagaimana sebuah peristiwa bencana yang dialami
negeri Mesir ini ternyata bukan hanya negeri Mesir saja yang mengalami, tapi kalau di dalam bacaan kita di sana dikatakan bahwa di seluruh bumi mengalami kelaparan yang hebat. Oh, luar biasa. Bencana kelaparan terjadi di mana-mana, termasuk bagi saudara-saudaranya Yusuf ini yang ada di negeri yang berbeda. Nah, saat itu kemudian mendengar bahwa oh ternyata di Mesir itu ada kelimpahan roti, datanglah ke sana. Nah, akhirnya datanglah ke sana. Dan kalau kita kemudian membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita lihat bagaimana Yusuf mengalami perjumpaan dengan saudara-saudaranya itu. Dan akhirnya di endingnya kisah ini berakhir bahagia. Karena apa? Karena Yusuf berjumpa dengan keluarganya kembali dan bersatu kembali. Ingat? Sama Bapak Yakub. Betul. Bapaknya Yusuf itu Bapak Yakub atau seringkali disebut sebagai apa? Bapak Israel. Nah, itu Bapak Israel. Itu. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam perikop ini bagaimana sebenarnya berbicara tentang bencana itu harus dilihat. Bukan hanya sekedar, aku kok mengalami bencana, aku mengalami penderitaan. Nah, memang kalau bicara tentang bencana itu kan sesuatu hal yang boleh dikatakan sebuah peristiwa yang membuat orang susah, sebuah peristiwa yang membuat orang menderita, orang sedih. Nah, sebenarnya bencana itu juga bisa terjadi pada seseorang, pada beberapa orang, sekelompok orang, ataupun bisa terjadi di dalam sebuah wilayah tertentu, di dalam sebuah negara, bahkan secara internasional bisa terjadi. Nah, seperti yang terjadi pada saat ini. Apa bencana apa pada saat ini? Corona. Mbak Corona ini ya, berbicara tentang Mbak Corona. Sama Mas Covid. Sama Mas Covid dan Mbak Corona. Dan ini terjadi pandemi ini, bencana ini, itu kan kuasa internasional karena di mana-mana negara-negara itu mengalami hal yang sama. Nah, kita bisa melihat bahwa sebuah bencana ini kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Ada yang mengatakan, wah ini ada konspirasi. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa bencana ini adalah kutukan dari Tuhan. Wah, ini ya kadang-kala saya itu seringkali yorotok guyung-guyung gimana gitu loh. Ada kutukan dari Tuhan dan mengatakan hari Tuhan sudah dekat karena ada bencana ini. Nggak tahu berapa tahun lagi. Ya, kita tidak perlu memikirkan ke sana. Kita tidak perlu jauh-jauh soal hari Tuhan itu sudah dekat karena berkaitan dengan pandemi corona ini. Tetapi kita sebenarnya perlu melihat dan apa yang perlu kita respon dari bencana ini. Itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Apa responnya yang bisa kita lihat? Kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf mengalami penderitaan, dia bisa tetap berjuang, dia tetap setia pada Tuhan, dia kemudian tetap teguh, dan apa yang terjadi ketika dia mengalami bencana di saat-saat akhir, di situasi terakhir keluarga membutuhkan, Yusuf ini mampu untuk menjadi penopang keluarga. Nah, di saat bencana yang terjadi ini, Yusuf tetap ada berpegang teguh pada Tuhan dan menjalankan apa yang memang perlu dan pantas dan baik dilakukan. Nah, kalau kita di dalam situasi pandemi ini kira-kira apa kira-kira ya? Menurutmu apa yang bisa kita lakukan ya di pandemi ini? Pakai masker. Pakai masker. Cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Jaga jarak. Jaga jarak. Terus kemudian artinya itu kan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya. Ya kita berusaha menjaga itu, melakukannya di dalam kehidupan dan juga berusaha untuk tetap menjalankan di dalam segala situasi dan kondisi. Dan jangan lupa bahwa kita harus terus bersyukur. Di dalam situasi ini mungkin ada orang yang melihat sisi negatifnya, tetapi ada sebuah sisi positifnya di sana. Apa itu? Ketika pandemi itu, yang zamannya dulu itu tidak pernah kumpul-kumpul keluarga, tidak pernah berjumpa dengan anak begitu intens. Sekarang yang terjadi akhirnya
perjumpaan dengan keluarga, dengan anak menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Memang ada hal-hal yang konsekuensi logisnya. Kalau anak-anak sedang sekolah, dia harus menemani dan juga butuh paket kuota. Ini kuota ini kadang-kadang jadi persoalan keluarga. Oh iya. Beberapa kali saya lihat video mbok-mbok, ibu-ibu itu sambat soal kuota anak-anak ini dan soal mendidik anak karena dia sudah lupa semua pelajaran. Nah ini yang repot itu kadang-kadang. Nah tetapi di dalam situasi pandemi ini, di dalam situasi bencana ini tentu ada sesuatu hal yang indah yang bisa kita maknai bersama-sama. Dan mari kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita di dalam situasi ini. Kita tetap percaya bahwa di dalam situasi pandemi ini ada Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang terus merancangkan damai sejahtera, merancangkan sesuatu yang indah buat kita. Yang paling penting buat kita harus senantiasa bersyukur di dalam kehidupan ini. Seperti lagu ini yang tadi kita nyanyikan di awal, dalam dunia penuh kerusuhan, kan itu kan. Kita bisa memandang dengan berbagai macam sudut pandang. Nah, di dalam bencana ini kita juga bisa melihat, kita bisa memandang dengan berbagai sudut pandang. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf. Belajar untuk tetap setia pada Tuhan, untuk tetap tekun di dalam menjalani peristiwa-peristiwa kehidupan yang harus dilalui, kan seperti itu. Nah, kita nyanyi sekarang, nyanyi dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah keluh perusuhan, datanglah kerajaanmu. Selamat memasuki hari yang baru pemberian Tuhan. Biarlah di dalam segala peristiwa, di dalam segala bencana yang kita alami, kita tetap bersyukur, kita juga tetap memuji Tuhan, kita tetap menyerahkan segala hal yang kita alami di dalam tangan kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga diri, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.